Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 13 September 2025. Saya Wahyu Widiawati temani Anda hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9 di program ini. Apa kabar akhir pekan Anda kekasih Tuhan? Menyenangkan bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi ya. Nah, di sela-sela aktivitas pagi Anda di akhir pekan ini, saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama menyimak perbincangan kami. Terlibatlah juga dalam perbincangan ini ya Bapak Andrew Ardianto, Direktur John Robert Power Indonesia. Siap berbagi dengan Anda di ujung telepon sana. Shalom, selamat pagi Pak Andrew. Selamat pagi Kak Wahyu. Apa kabar? Very great. Very great. Menikmati weekend, memulai weekend dengan baik. Oh, puji Tuhan. Gak kerasa lu, anak-anak sudah besar ya Pak ya? Yes. Saya lihat fotonya. Sudah remaja. Waktu cepat berlalu. Sudah gede-gede. Time flies, betul. Ini kalau jalan sama papanya kayak sama kokonya gitu kayaknya. Oh iya. Nah, berarti itu papanya kelihatan muda dong. Iya. Oke. Suasana cuaca pagi hari ini di Jakarta bagaimana Pak Andrew? Cerah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Cerah. Ya, Jakarta diberkati Tuhan ya, seperti Surabaya juga diberkati Tuhan. Amin. Oke, pagi hari ini Pak Andrew ingin mengajak Anda dan saya melihat ke dalam, yaitu memahami identitas. Kenapa tertarik topik ini Pak Andrew? Jadi begini, karena menariknya adalah saya mempelajari lebih dalam tentang pakai ini salah satu ayat kuncinya kan adalah bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Kita mungkin ada orang-orang kekasih Tuhan yang sering dengar khotbahnya bahwa Tuhan itu tidak menyuruh kita jadi garam dan terang, tetapi Tuhan itu langsung mengatakan bahwa kamu adalah terang, garam dan terang dunia. Artinya bahwa ada sebuah identitas begitu kita menerima Kristus, ada sebuah identitas baru yang disematkan di dalam hidup kita sebenarnya. Nah, hanya yang seringkali terjebak adalah ini mulai dari satu teman saya pernah bertanya gini, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita itu jadi garam dan terang? Nah, itu pertanyaan jebakan banget karena sebenarnya kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk jadi garam dan terang. Kita sudah jadi kecuali menerima Kristus. Kita sudah jadi garam dan terang itu, gitu ya. Nah, jadi akhirnya gini, menariknya adalah tentunya apapun yang kita pikirkan sebetulnya itu juga yang akan membentuk perilaku kita kan. Jadi kalau kita sedang berpikir bahwa gimana ya saya caranya supaya saya jadi garam dan terang, sebenarnya terjadi sebuah istilahnya itu misalignment ya di dalam hidup kita, dalam cara pikir kita. Artinya terjadi ketidakselarasan antara di dalam identitas itu. Karena kita kadang-kadang berpikir, ada orang-orang yang jadi cenderung berpikir bahwa melakukan sesuatu itu supaya, kita melakukan sesuatu supaya kita bisa jadi seperti ini. Padahal seharusnya hubungan sebab akibatnya adalah karena saya adalah garam dan terang, maka perilaku saya akan seperti ini. Nah itu. Jadi kenapa kita ada orang-orang percaya yang kemudian bingung gitu kan? Kok aku ini katanya udah terima Kristus, tapi udah terima Yesus, tapi kok hidupku ini masih jatuh dalam dosa terus gitu ya? Kenapa? Karena ternyata dia sedang berupaya untuk membenarkan dirinya. Padahal sebetulnya kita semua sudah dibenarkan, kan begitu. Nah, jadi pada waktu kita memahami siapa diri kita di dalam Yesus, kita lihat nih ya, perubahannya Paulus misalnya gitu ya. Perubahan Paulus itu kan sangat ekstrim ya, dari yang sangat radikal banget ya. Sangat radikal, jadi bisa gini, radikal error, jadi radikal bener gitu. Ya. Ekstrim kiri ke ekstrim kanan ya. Betul, ekstrimnya itu betul. Satu ekstrim dari ekstrim hancur-hancuran atau ekstrim teroris gitu ya, menjadi ekstrim yang benar-benar hidup dalam Tuhan dan bahkan sampai matinya pun dia di dalam Tuhan. Yeah. Nah ini keren sih menurut saya. Kenapa? Dan waktu saya pelajarin gitu ya, kenapa kok Paulus ini bisa kayak gitu? Karena ternyata Paulus itu begitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, begitu dia mengalami Kristus, dia benar-benar menyadari bahwa ada sebuah identitas baru yang disematkan dalam hidupnya dia.
Makanya hidupnya dia itu bisa sedemikian radikalnya. Bahkan dia sampai menulis, ya kita tahu bahwa dia menulis 2/3 surat di Perjanjian Baru yang justru malah menjadi dasar dalam doktrin kekristenan modern. Ya, keren itu ya. Padahal dia adalah satu-satunya murid yang tidak pernah bertemu Yesus secara fisik. Ya, betul. Tidak pernah hidup dengan Yesus, tidak pernah tinggal dengan Yesus dibandingkan 11 murid yang lain. Ya. Nah itu keren banget sih. Ya, sangat keren itu ya. Iya. Begitu. Karena firman Tuhan kan mengatakan bahwa yang lama itu sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Nah artinya kan bahwa kita bukan lagi gini, kalau kalau kita berusaha berperilaku, maka kita akan kecapean sendiri. Sementara kita sebetulnya tidak perlu mengeluarkan usaha yang ngoyo. Begitu kita sadar bahwa siapa kita di dalam Kristus, maka semua mindset kita, cara berpikir kita, inilah disebut pembaruan akal budi itu, gitu kan. Bahwa semua cara berpikir kita itu akan mengatur perjalanan hidup kita sebenarnya. Karena cara berpikir kita kan tentunya sinkron dengan firman Tuhan harusnya. Oke, baik. Itu. Jadi diawali semuanya dari pola pikir kita, begitu ya? Yes. Ya. Betul. Pak Andrew, bagaimana kita bisa walaupun mungkin sepersekiannya ya, seperti Rasul Paulus ya, nggak ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi dia ini radikal banget mengikuti Yesus yang radikal, bahkan rela disiksa dan untuk memberitakan kabar baik itu. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Oke, jadi kembali lagi ya pada konteks identitas itu gitu kan. Kita ambil yang tadi saya contohkan gitu kan. Kita adalah garam dan terang. Pertanyaannya kan bukan apa yang dilakukan oleh garam supaya membuktikan bahwa dia garam, tapi apa sih ciri-ciri garam? Gitu kan? Kita harus memahami gitu loh bahwa saya ini garam, berarti harusnya ciri-ciri saya itu seperti apa? Bukan apa yang harus saya lakukan gitu kan? Bahwa ciri-ciri saya garam itu mengandung yodium, mengandung berbagai macam mineral gitu kan, dan fungsi dari mineral maupun yodium ini sebetulnya garam itu kan sehat. Betul ya? Garam itu kan sesuatu sebuah elemen substansi yang sebenarnya sehat dan berfungsi bisa kalau di firman Tuhan mengatakan bahwa bisa mengawetkan makanan, kalau kita secara memasak kalau ada memberi rasa gitu kan. Tapi kan catatannya adalah kita nggak boleh terlalu menggarami gitu. Keasinan nanti bisa darah tinggi. Keasinan darah tinggi kan matang gitu loh. Nah itu kan artinya bahwa begini loh. Kita harus bisa memberikan rasa yang cukup. Nah itu tepatnya gitu ya. Keberadaan kita itu, pertanyaannya adalah keberadaan kita itu memberikan warna nggak pada masakan kehidupan ini. Pada saat kita berada di tengah-tengah sebuah komunitas gitu kan, apakah rasa itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Nah itu loh. Nah hal-hal seperti ini memahami ciri-ciri, memahami apa yang sebenarnya menjadi substansi dalam identitas kita itu akan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang memang radikal. Nah, dalam arti radikal ini bukan dalam konteks negatif, tetapi radikal yang memang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Artinya Paulus sendiri juga mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi mati adalah keuntungan. Ini menarik gitu loh, karena Paulus sedang memberikan sebuah pernyataan bahwa mati itu untung, dan buat aku itu gampang banget mati buat Kristus tuh gampang gitu loh istilahnya. Tetapi yang challenge adalah hidup untuk dalam Kristus. Itu kan. Makanya kenapa dia mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus, bahwa artinya bahwa hidup buat dia itu apapun yang dikatakan Kristus dia akan ikutin gitu loh. Itu kan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Terlepas dari bahwa dia punya segala macam privilege pada zaman itu, gitu ya, pada waktu sebelum dia menjadi murid Kristus, dia itu punya segala macam privilege. Dia adalah seorang Sanhedrin, yang bahkan Sanhedrin itu kan tercatat mereka mau vonis apa kepada orang Yahudi pada masa itu, maka terjadilah vonis itu gitu loh. Gitu kan. Sedemikian kuatnya seorang Saulus lebih tepatnya, Saulus
di masa dia menjadi muridnya Gamaliel itu gitu kan. Tapi dia bahkan berani mengatakan bahwa semua itu aku anggap sampah. Saya cuma mikir gila loh. Identitas yang baru itu benar-benar membuat dia sedemikian berubahnya karena dia tahu ciri-cirinya ini, gitu kan? Bahwa saat dia dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya, maka ada sebuah pilihan dalam hidupnya dia untuk benar-benar aku mau ngikut Kristus atau aku mau ngikut dunia, cuman itu aja. Gitu kan? Dan dia memilih untuk mengikut Kristus dan kita tahu sejarah gitu kan mencatat bahkan itu tadi Kak Wahyu tadi mengatakan dia sedemikian radikalnya untuk bahkan dia matinya itu pun dalam keadaan dieksekusi gitu loh. Betul. Tapi kerennya sebelum dia mati itu dia kayak orang kalau lihat baca surat-suratnya dia itu kayak yang orang apa ya? Nggak ada takut-takutnya mati gitu. Iya, betul. Bahkan dianggap sesuatu yang menyenangkan bagi dia ya dalam tanda petik ya. Gitu loh bahwa aku kayak seakan-akan ya ini tak enteni sudah tak tunggu-tunggu nih waktu yang aku tunggu-tunggu gitu loh. Keren gitu, ya. Kan aku, saya cuma mikir wow. Saya gini, apakah kita bisa jadi seperti itu? Kita nggak tahu gitu kan. Kita tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya begitu kita memahami siapa kita di dalam Kristus, hidup kita tuh berubah. Mau di pekerjaan kita, mau di dalam apapun yang kita lakukan. Artinya bahwa ini yang terjadi ya, contoh nih ya. Semenjak saya memahami tentang konteks identitas ini gitu kan. Kayaknya saya nggak perlu ngotot, kayak saya bilang, saya nggak perlu ngotot berusaha untuk jadi seperti Kristus karena saya tahu bahwa saya ini adalah Kristus kecil. Saya adalah orang Kristen. Kristen itu kan Kristus kecil gitu. Saya adalah Kristus kecil. Saya nggak perlu berusaha menjadi seperti Kristus, tapi Roh Kudus juga yang akan menuntun saya untuk jadi semakin seperti Kristus. Problemnya adalah gini, Pak Andrew. Kan nama kita Kristen. Tapi banyak orang Kristen tuh nggak jadi Kristus kecil, Pak. Itu dia. Gitu loh. Kenapa? Karena dia misalign itu tadi gitu kan. Identitas dia tuh nggak selaras, meleset gitu loh, melenceng. Gitu kan. Ibaratnya kita mau jalan dari Surabaya mau ke Mojokerto gitu ya. Nyasar sampai Pasuruan. Gara-gara salah ngambil jalan kan gitu. Itu kan. Loh kenapa? Karena kita mungkin nggak lihat Google Maps-nya maybe gitu kan. Kita tidak melihat panduannya gitu kan. Atau mungkin kita lagi ngobrol sama seseorang distracted kemudian salah ngambil jalur gitu kan, bablas gitu kan, salah ngambil jalan. Nah, makanya kenapa memahami itu, identitas itu harus mengawali purpose-nya kita gitu loh. Kita bisa menjalani purpose kita dengan tenang, dengan tidak ngotot itu tadi gitu. Artinya ngotot itu kan bukan berarti kita tidak berusaha sama sekali, tetapi usaha kita jadi tidak wasting effort gitu kan istilahnya. Tidak wasting effort, kita tidak wasting energy, tapi kita menggunakan tenaga yang tepat untuk kita menjalani purpose itu gitu loh. Kenapa? Karena banyak orang itu naruh purpose dulu baru identitasnya. Aku harus jadi seperti ini gitu kan. Kan? Padahal identitas itu udah ada dari awal. Harusnya tahu identitas dulu baru tahu purpose-nya ya. Betul. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan dunia hari-hari ini, terutama pengaruh negara-negara Barat gitu ya, yang mereka serba mengatakan diri mereka tentang identify, gitu kan, mengidentifikasi diri mereka. Loh, kenapa? Karena mereka sengaja naruh identitas yang sebetulnya mereka sendiri. Sebenarnya kenapa gini? Kalau kita lihatnya, tipikal orang-orang yang sok-sokan identify ini, I identify as apa gitu. Kalau orang-orang bule-bule kita kemarin juga tentang kejadian si Charlie Kirk yang ditembak gitu ya, tewas ditembak itu kan. Itu kan waktu kita kan itu sempat karena itu jadi viral banget, kemudian di timeline-nya media sosial kita tuh pasti rame banget dengan berbagai macam cuplikan debatnya dia. Gitu kan. Dan rata-rata salah satu yang memang menarik adalah waktu debat berkaitan dengan orang-orang yang identify themselves gitu kan. Coba lihat nih, bukan saya ngejudge gitu ya, tetapi tipikal orang-orang yang identify ini modelnya tuh aneh-aneh gitu loh. Betul. Iya kan? Modelnya tuh aneh-aneh. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mereka sadar nggak sadar, mereka sedang terjadi yang namanya misalignment di dalam diri mereka. Artinya alam bawah sadar mereka tahu bahwa mereka bukan kayak begitu. Secara alam bawah sadar mereka itu, mereka misalnya ada seorang pria mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang wanita gitu kan.
Berarti kan secara salah identitasnya mereka tahu gitu ya. Mereka tuh pria, betul. Mereka tuh tahu mereka tuh laki gitu loh. Makanya kenapa modelnya jadi aneh. Betul. Nah itu loh. Problemnya gini, Pak, kembali lagi ya, saya yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang itu mengidentifikasikan dirinya seperti sesuatu yang terlihat keren, ya. Kalau bahasa sekarang terlihat keren bagi dunia, supaya mereka diterima. Contoh ya tadi, misalnya itu soal LGBT. Kemudian ada orang-orang yang suka dengan K-pop atau suka dengan anime gitu ya. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai itu karena mereka anggap itu keren, Pak. Dan itu diterima oleh dunia yang mereka hidupi. Nah, bagaimana ini kalau kita ada di situasi seperti ini? Nah, gini, menariknya adalah kita ada artinya bahwa gini, tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh punya hobi gitu. Kita berbicara ada teman-teman yang memang hobi cosplay gitu ya, ada teman-teman yang memang hobi berkaitan dengan, dan mereka misalnya ada yang demen dengan K-pop dan sebagainya, tadi Kak Wahyu sempat mengatakan gitu kan, itu kan hobi sebenarnya. Tetapi kan begitu mereka tidak menyadari bahwa siapa mereka dalam Kristus gitu kan, bagaimana mereka akan mengelola diri mereka dan dengan hobi mereka itu justru malah akan jadi terjerumus pada jurang identitas palsu itu. Gitu loh. Bahwa artinya gini, pertanyaannya adalah waktu kita kembali lagi kepada tadi konteks sense of purpose itu tadi gitu kan, purpose-nya kita itu apa? Dan memang kenyataannya dunia itu sedang lagi error-errornya gitu kan, kayaknya kita hampir tiap hari itu lihat berita tuh biuh gitu loh. Kayaknya yang lihat berita tuh kayaknya mungkin kalau saya katakan 80-90% mungkin berita hari-hari ini itu cenderung memberikan kita sebuah pemikiran-pemikiran yang waduh ini nggak benar gitu loh. Gitu kan. Namun itu digaung-gaungkan setiap hari sehingga diterima dianggap sebagai sebuah kebenaran. Betul. Nah, tapi kan begini, kalau kita paham identitas kita di dalam Kristus, kita akan tahu loh, kita benar-benar kita akan saya percaya bahwa gini loh, kalau kita saat kita menerima Kristus gitu kan, ada Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita kan. Ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus itu pasti akan memberikan kita discerning spirit, roh yang bisa membedakan. Gitu loh. Kita pasti tahu sebenarnya, saya yakin juga gitu ya. Ini nggak usah yang ekstrim-ekstrim seperti itu gitu kan. Kita sendiri yang kadang-kadang jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam dosa gitu ya. Waktu kita mau melakukan itu, pasti ada conviction-nya kan. Bahwa kita tuh sebenar-benarnya kita tuh tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Hati nurani kita ngomong ya itu sebenarnya. Hati nurani kita tuh pasti ngomong. Cuman yang ada adalah sebetulnya bukan kita budak nih ya, gitu, buat saya gitu. Kalau menurut saya gitu, bukan kita budak rohani, tetapi kita cenderung mengabaikan itu. Iya, betul. Padahal sebenarnya hati nurani yang sedang berbicara itu adalah tentunya saya yakin bahwa itu pasti didorong oleh Roh Kudus yang menunjukkan bahwa kamu tuh bukan ini loh. Kamu tuh nggak aku panggil untuk jadi ini loh. Kamu tuh aku panggil untuk jadi ini, ya gitu loh. Itu seakan-akan ada kayak pesan di situ gitu kan. Dan sayangnya kita sering mengabaikan itu. Gitu loh. Jadi apapun yang dikatakan dunia boleh menerima gitu. Tapi kan Yesus selalu mengatakan bahwa ya intinya kan gini, firman Tuhan juga beberapa kali-kali kan mengatakan kamu mau ikut aku atau kamu mau ikut dunia kan gitu. Kan? Itu pilihannya gitu kan. Kamu mau ikut roh atau mau ikut daging, bahkan Paulus mengatakan itu. Masa kita udah memulai dengan roh dan kita mengakhiri dengan daging. Betul. Untuk orang-orang yang bukan menemukan ya, karena memang itu identitasnya sudah diberikan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mereka yang belum menyadari identitas mereka di dalam Tuhan, langkah awal apa yang harus dilakukan, Pak Andrew? Langkah awal adalah, saya tuh nggak akan pernah jauh-jauh kalau bicara tentang langkah awal ya. Mulai belajar hidup dalam firman. Belajar, soalnya gini, firman Tuhan tuh jelas gitu kan, bahwa seperti ya firman Tuhan kan juga tertulis bahwa intinya kita harus renungkan firman. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam. Itu bukan berarti yang kemudian kita harus saat teduh dari pagi sampai malam, enggak gitu loh. Gitu kan. Tetapi kan artinya bahwa
setiap apa yang kita lakukan, kita cross check. Sebenarnya salah satu cara langkah yang paling simpel adalah kita cross check gitu loh. Yang aku lakuin ini udah sesuai dengan firman nggak sih? Gitu loh. Dan saya tahu kehidupan kita di dunia hari-hari ini gitu kan. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh, bukan berarti kita nggak boleh punya hobi-hobi itu gitu kan. Pertanyaannya kan cuma satu gitu kan, bahwa di dalam hobi ini apa yang bisa saya lakukan, ataukah apakah ini hobi ini oke, ini fine nggak sih secara firman Tuhan dan sebagainya. Jadi kembali kepada firman. Even hobi pun harus kita cocokkan dengan firman ya, Pak? Menurut saya iya. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Artinya lagi-lagi gitu kan, bukan berarti kita nggak boleh punya hobi loh ya. Gitu ya. Tetapi kan gini, contoh, saya juga kolektor. Ini salah satu contoh gitu kan, saya juga kolektor. Tapi kan gini, waktu saya koleksi, apakah saya bijak dengan keuangan saya? Ini harus hal simpel gitu ya. Yeah. Waktu saya beli koleksi saya, apakah saya bijak? Ini bukan, kita nggak bicara tentang ada yang ini ada setannya dan sebagainya. Saya nggak akan ngomong sejauh itu. Itu urusannya itu karena teologi. Kita bisa topik sendiri berarti. Betul, itu satu topik sendiri. Tetapi kan sesimpel pada waktu saya membeli ini, gitu kan. Bukan berarti kita nggak boleh, gitu kan. Tetapi waktu saya beli, apakah saya sudah bijaksana dengan keuangan saya? Artinya gini, kalau saya mau membeli figur-figur yang berkaitan dengan koleksi saya, ya saya pakai uang dingin kan, misalnya begitu. Bukan uang yang memang terpakai untuk perputaran kan gitu. Mirip kayak orang yang investasi, lagi FOMO investasi ini hari-hari ini gitu kan. Loh, investasi aja itu buat saya bukan sesuatu yang harus mutlak dilakukan, atau beli saham, main saham dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang mutlak harus dilakukan kalau uang kita nggak dingin. Nah kalau duitnya lagi muter dipakai buat main saham, kan apa nggak runyam itu keuangan nanti? Habis sudah. Ya maksudnya gini, bijaksana di dalam melakukan itu merupakan buat saya salah satu cara kita untuk bisa menyelaraskan identitas kita di dalam Kristus. Karena apa? Karena ya berarti saya harus benar-benar praktekkan firman Tuhan di dalam keseharian saya. Waktu saya lagi komunikasi waktu saya jadi orang tua buat anak-anak saya, apakah saya mengajarkan mereka nilai-nilai yang benar? Ya. Apakah saya berada dalam kebenaran waktu saya melayani anak-anak saya, waktu saya melayani keluarga saya? Sebenarnya saya ini kan, kalau saya tahu bahwa saya ini adalah identitas, ini salah satu identitasnya. Kalau saya tahu bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan, kalau saya tahu saya adalah seorang Kristen, Kristus kecil itu, maka di dalam keluarga saya sedang melayani Tuhan melalui saya melayani keluarga. Nah itu loh. Kan semua kehidupan kita jadi kembali kepada firman. Gitu loh, bahwa kita melihat keselarasan hidup kita dengan firman Tuhan itu. Menyelaraskan gitu, semuanya dengan firman Tuhan itu kadang-kadang nggak enak loh Pak, buat daging kita. Oh banget. Dan banyak orang nggak suka itu gitu. Iya loh, tapi saya suka statementnya Kak Wahyu. Kadang-kadang nggak enak. Kenapa? Karena belum jadi habit. Oke. Kalau kita udah jadi habit itu enak gitu loh. Makanya itu benar-benar hari-hari. Berarti mesti dipaksa dulu ya di awal ya. Ya memang mesti begitu di awalnya, memang ya udah gitu kan. Ya, kembali lagi kan, ingat gitu loh bahwa kita itu garam, garam tuh enggak ada enak-enak. Maksudnya gini, garam itu ya kalau cuman bayangin kita makan garam, bongkahan garam sendiri gitu ya. Pasti enggak enak rasanya. Enggak enak. Garam itu harus larut di dalam makanan supaya jadi enak. Gitu kan. Nah, namanya dilarutkan itu enggak enak. Betul. Karena ada yang dihilangkan, Pak ya. Karena ada yang dihilangkan dan sebenarnya kan egonya kita itu kan makin hilang sebenarnya. Makin kita itu selaras identitas kita dengan kebenaran firman, makin kita selaras identitas kita dengan Kristus, ego kita kan makin hilang. Dan saya menjumpai banyak sekali orang-orang di sekitar saya tuh yang saya tuh personally langsung kagum sama mereka karena tiap kali saya ketemu mereka, saya makin melihat Kristus dalam hidup mereka. Wow, keren itu. Saya makin melihat orang-orang, jadi ini orang-orang yang saya pribadi, saya anggap sebagai mentor-mentor rohani saya gitu ya. Ada yang memang benar-benar mentoring saya secara khusus gitu ya. Tapi tiap kali saya ketemu mereka ini, saya langsung, wow. Kayaknya akunya tuh makin hilang gitu loh. Kristusnya yang makin muncul, itu benar-benar dan
dan mereka melakukannya lagi-lagi effortless loh Kak. Kayak yang nggak ada yang tenang aja gitu ya. Ya karena itu udah jadi gaya hidup mereka. Karena itu udah jadi gaya hidup gitu loh. Gitu kan. Jadi kalau kita masih kesusahan, artinya belum jadi habit, belum jadi gaya hidup itu. Berarti kita masih ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, awalnya kita belajar untuk bangun habitnya. Tapi kan habit itu lama-lama juga akan jadi identitas juga gitu loh. Ini hal penting kekasih Tuhan. Ini hal yang simple tetapi penting sekali. Identitas ini mempengaruhi seluruh keberadaan kita dalam kehidupan ini ya. Selaraskan semuanya dengan firman Tuhan. Masih ada beberapa hal yang Pak Andrew mau sampaikan berkaitan dengan identitas. Karena sekali lagi ini penting dan mempengaruhi semuanya. Sabar dulu kekasih Tuhan. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Andrew Ardianto yang pagi hari ini mengajak Anda dan saya untuk memahami identitas kita di dalam Kristus. Langkah paling awal yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus untuk memahami identitas kita, karena identitas itu sudah diberikan ya, selaraskan semua hal dalam kehidupan kita ini dengan firman Tuhan, apapun itu, even itu hobi, kesenangan kita, apa yang mau, keputusan-keputusan yang kita mau kita ambil, batu ujinya adalah firman Tuhan. Kekasih Tuhan, ini dalam kehidupan sehari-hari tidak semudah yang kita omongkan ya, nggak bisa lep gitu jadi gitu ya. Ada karena nggak nyaman Mbak ya. Banyak orang kalau nggak nyaman itu, aduh sudahlah nggak usah gitu. Memang mungkin harus dipaksa di awal ya. Tapi itu harus. Baik. Apalagi yang harus kita lakukan untuk bisa memahami identitas kita di dalam Kristus? Menarik. Karena gini. Karena setelah kita belajar menyelaraskan, waktu kita melakukan sesuatu, salah satu yang kita mesti bangun adalah kebiasaan untuk bertanya why. Kenapa? Kenapa ya aku lakukan ini? Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku lakukan ini? Dan itu why-nya nggak boleh cuma sekali nanya, gitu kan? Saya ngelakuin ini, kenapa saya ngelakuin ini? Oh karena ini. Kenapa kamu harus seperti ini? Makin nanya why-nya, kita akan makin istilahnya itu makin selaras ya. Artinya orang yang kita akan mulai mikir, iya ya, kenapa ya? Nah itu loh. Jadi begitu kita sampai pada titik di mana iya ya, kenapa ya? Dan kita makin susah kita menemukan jawabannya. Sebetulnya makin mendekati kita pada pengenalan akan identitas itu. Kenapa? Karena gini, di situ kita akan mulai memahami bahwa ternyata apa yang aku lakukan ini kok nggak sesuai sama identitasku sebagai orang Kristen ya. Kita akan mulai ada conviction itu gitu. Begitu kita makin dalam layaknya why. Karena itu tadi gitu kan, bahwa identitas kita itu akan mendahului purpose. Betul gitu ya. Tetapi untuk kita memahami identitas, kadang kita mesti menemukan purpose juga. Dan itu menarik gitu, karena ini seperti sebuah cycle yang saling bisa terputus ya. Gitu loh. Tidak bisa terputus gitu loh. Ini contoh simple. Pernah ada satu orang nanya sama saya, Kak, gimana saya menemukan panggilan saya dalam Tuhan? Gitu ya. Terus saya tanya, panggilan apa yang kamu mau? Ya panggilannya spesifik. Ya udah kamu mulai aja dari Matius 28 ayat 19 itu. Sesimpel itu ya. Sesimpel padahal itu, ya. Loh, tapi kan itu umum banget, betul. Iya, tapi clear nggak? Clear. Mulai dari purpose yang clear aja dulu gitu kan. Mau seluas apapun, toh pada akhirnya setiap apa yang kita lakukan tidak akan pernah keluar dari amanat agung. Betul. Harusnya kan begitu. Iya. Purpose besar kita, Tuhan itu panggil kita sebagai muridnya, itu adalah untuk kita melaksanakan amanat agung itu kan.
Tuhan itu kasih kita identitas itu, purpose besarnya kita itu ya cuma amanat agung. Nah, kembali lagi gitu kan, waktu kita melakukan ini itu, bagaimana? Kita mulai menanyakan gitu kan, kenapa ya saya lakukan ini? Pada saat kita memahami bahwa, karena saya melakukan ini, karena saya mau melakukan amanat agung. Kenapa amanat agung itu begitu penting? Karena amanat agung, makin dalam kita nanyanya itu, kita akan makin tahu, karena saya adalah seorang garam dan terang dunia. Karena saya adalah seorang Kristen. Nah, begitu kita bisa dengan firm kita mengatakan itu, identitas kita tuh udah selaras. Oke. Baik. Jadi saya contoh nih, saya ngajar nih di JRP. Saya ngajar di JRP. Betul, mungkin saya tidak selalu akan pakai ayat, kecuali kalau pas misalnya ada private dan sama-sama orang Kristen, ini orang Kristennya kadang-kadang nanya tentang kekristenan. Tapi kan di luar itu, saya akan menyuarakan kebenaran. Gitu loh. Bahwa contoh sesimpel kita pegang integritas di kantor. Kalau datang ke kantor ya jangan telat-telat. Itu integritas loh. Kita orang Kristen. Kita orang Kristen tapi datang ke kantor kadang-kadang seenak-enak dewi gitu loh. Iya kan? Terus kalau mau kantor, Pak saya boleh nggak izin pelayanan? Bukan berarti nggak boleh pelayanan loh ya. Tetapi kan gini, pertanyaannya adalah tanggung jawab kita di kantor ini udah beres apa belum sebelum kita minta izin, tahu diri gitu loh istilahnya. Nah, ini kan bagaimana kita bisa memegang integritas kita sebagai orang Kristen, bukan untuk integritas kita sebagai melayani. Karena saya pernah punya staf yang sampai bahkan dalam tanda kutip di blacklist sama gereja, karena dia lebih memilih untuk bekerja, lebih memilih untuk mengikuti jam kantor daripada dia harus mengorbankan jam kantornya untuk latihan di gereja. Bukan berarti salah loh ya, bukan berarti bahwa latihan di gereja itu salah gitu kan. Tetapi menurut saya gereja juga harus bijaksana dalam menyikapi ini. Artinya dia punya tanggung jawab yang memang jadi prioritas, sementara teman saya ini terus dengan gampangnya gerejanya bilang gitu, ya kamu cari pekerjaan yang tidak harus kerja di waktu kamu lagi latihan. Loh kok enak kan? Ya carikan dong gitu. Kenapa? Karena staff saya ini justru dia bekerja karena dia sebagai tulang punggung keluarga. Gitu loh. Nah pertanyaannya, gerejanya bisa nyiapin pekerjaan yang sesuai nggak? Bukan kita nggak percaya kuasa Tuhan loh ya. Gitu kan. Tetapi kan pada saat saya mengambil keputusan ini, berarti kan ada konsekuensi di dalam keputusan saya. Apapun keadaannya ada sebuah konsekuensi dan ada sebuah tanggung jawab. Nah, kenapa? Karena dia sadar identitas dia. Nah, ini kalau kita berkaitan dengan dunia profesional ya, identitas dia pada saat itu adalah karyawan di tempat kami. Karena dia sadar bahwa dia adalah karyawan di tempat kami, dia melakukan tanggung jawabnya dengan tidak keberatan sebagai seorang karyawan. Tuh, ini kan bisa identitas di situ loh. Kenapa kita seringkali tidak bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik di pekerjaan, di tempat Tuhan tempatkan kita? Karena kita tidak paham identitas kita. Seorang ayah yang tidak paham identitasnya bahwa dia adalah seorang ayah, dia tidak akan bisa menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anaknya. Jadi kita harus tahu skala prioritas kita ya. Betul. Kadang-kadang orang itu jadi karena sungkan, nggak enak gitu Pak, dibilangin kayak tadi itu. Kan nggak enak dibilang, pindah tuh kerjaan yang kamu bisa latihan gitu. Gimana nih mengatasi rasa sungkan ini Pak? Kalau saya gini loh, prinsipnya adalah firman Tuhan mengatakan, kalau iya berkatalah iya, kalau tidak berkatalah tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Artinya gini, ya kalau memang kita keberatan ya bicara aja, toh gini loh. Saya bersyukur ya saat ini justru saya berada di dalam sebuah gereja yang sangat memahami bahwa jemaatnya pun punya kesibukan, punya prioritas-prioritas gitu loh. Jadi tidak ada paksaan, dihimbau iya gitu kan untuk mengikuti ini itu, tetapi tidak ada paksaan secara baik secara moral maupun secara cara aturan, tidak ada paksaan.
Dan nyatanya kami bertumbuh baik-baik. Iya. Iya. Kan gini, kadang-kadang kan ada orang-orang yang, wah kamu kalau nggak pelayanan pertumbuhan, kamu nggak bertumbuh. Saya gini, antara ya dan tidak gitu loh. Konsep pelayanannya seperti apa dulu, kan nggak harus di dalam gereja. Betul, itu dia, betul. Karena apakah pelayanan itu harus di gereja? Iya, ternyata tidak, gitu kan. Tidak. Ini pelayanan di gereja itu baik. Saya katakan baik, bahkan sangat baik. Kalau kita punya kesempatan melayani di gereja, baik. Tapi kita harus tahu bahwa pelayanan di gereja itu seminggu berapa kali sih? Gitu loh. Sementara pelayanan di marketplace itu justru malah waktunya akan lebih banyak, makan waktu lebih banyak, dan kita menjadi berkat di marketplace itu jauh lebih besar. Gitu. Betul. Pelayanan kita di keluarga jauh lebih penting daripada pelayanan kita di gereja. Betul. Oke. Pak Andrew, ini ada pertanyaan menarik ini dari 8831. Shalom, selamat pagi Pak. Bagaimana seharusnya orang tua Kristen menanggapi jika salah satu anak mereka menyatakan diri sebagai transgender? Sahabat saya mengalami hal ini dan jujur saya membayangkan saja tidak berani Pak. Dan akan sulit juga karena dia begitu mengasihi anak itu dan sampai hari ini dia rasanya itu gagal sebagai orang tua. Mohon saran Pak, terima kasih dan berkati. Pertanyaan saya akan kembali dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Yesus lakukan terhadap si wanita tunasusila, wanita pelacur itu waktu mau dirajam? Satu. Kedua, apa yang Yesus lakukan waktu ketemu dengan si perempuan Samaria di pinggir sumur itu? Artinya bahwa gini loh, kita tidak agree dengan dosanya, ya kan? Tetapi tugas kita adalah kita menemani dia. Yang Yesus lakukan itu Yesus menemani si wanita ini loh, gitu kan? Tetapi ini bagusnya, gitu kan? Si wanita pelacur ini, Yesus bukan cuma sekedar mengatakan, ini kan Yesus bukan sekedar menyatakan kasihnya, artinya dengan cara siapa yang, kalau di sini ada yang nggak pernah berdosa dalam hidupnya, kamu boleh ngerajam, lemparin batu pertama. Dan satu-satunya pribadi yang berhak melempar batu pada saat itu cuma Yesus. Tapi Yesus tidak melakukan itu, gitu kan. Dan begitu semuanya udah pergi, Yesus cuma bilang gini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Bro, artinya bahwa gini loh, prinsip kita harus memahami prinsip Tuhan mengasihi, tetapi Tuhan juga adil. Itu dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan. Artinya bahwa betul kita harus menemani, tetapi kita harus juga menyadarkan dia kembali lagi pada identitas kita bahwa dia adalah pengikut Kristus. Kenapa? Kembali lagi itu pertanyaan-pertanyaan kenapa kamu harus begitu? Artinya waktu kita berdiskusi pun kita tidak berdiskusi dalam konteks, tentunya tidak dalam konteks kita sedang menjudge orang. Yesus dengan si wanita Samaria ini, dia kan juga melakukan hal yang serupa. Dia duduk menemani, dan si wanita Samaria ini sampai bahkan kaget gitu kan, kenapa ada orang Yahudi kok mau ngobrol sama aku gitu ya. Ini kan dia aja sampai kaget. Kenapa? Karena di situ Yesus sedang menunjukkan kasihnya gitu kan. Tetapi di dalam pembicaraannya Yesus menyatakan kebenaran, Yesus menyatakan teguran-tegurannya. Dan kita tahu di dalam Alkitab juga dituliskan gitu kan, bagaimana ternyata si wanita Samaria ini justru malah jadi seorang penginjil di kotanya. Satu kota bertobat dan gitu. Seluruh kotanya, satu kota jadi kenal Yesus. Iya. Gitu. Itu keren loh. Ya kan? Kenapa? Karena itu tadi Yesus tuh tidak memberikan judgment. Yesus memberikan teguran, tetapi bukan teguran yang bersifat judgment. Yeah. Dan gini, jangan merasa gagal. Jangan kepada si orang tua ini gitu ya. Jangan merasa gagal. Mungkin ada kesalahan yang kita buat pada waktu proses mendidik pola didik anak. Oke,
itu mungkin betul gitu ya. Tetapi jangan pernah merasa bahwa kita itu gagal di dalam mendidik anak. Kenapa? Karena pada akhirnya keputusan seorang anak pun di usia tertentu itu adalah keputusannya dia. Ya. Gitu loh. Kita terima, maksudnya gini, saya percaya bahwa Bapak itu mengajarkan kita tentang kasih yang tidak bersyarat ya, unconditional love. Dan menurut saya, kalau kita itu salah satu identitas kita sebagai orang Kristen. Karena Bapak itu sendiri adalah kasih, Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, gitu ya. Oke. Begitu kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, kasih itu sudah tinggal dalam diri kita. Ya. Dan saya yakin justru disinilah jangan melihat ini sebagai sebuah kegagalan, tapi lihat ini sebagai sebuah pembelajaran, di mana Tuhan tuh lagi ngajarin kita benar-benar tentang yang namanya unconditional love itu, kasih yang tidak bersyarat itu. Karena saya percaya banget bahwa justru si orang tua ini harusnya bersyukur karena anaknya itu berani terbuka. Ya. Tidak banyak ya anak-anak yang berani jujur kepada orang tua mereka. Iya. Anak ini terbuka gitu loh, dan maksudnya gitu loh. Ya itu memang proses yang harus kita hadapi secara, saya tahu ini proses yang tidak mudah, gitu kan. Tapi ya kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan pencobaan itu datang di diri kita, maka Tuhan pun tahu bahwa pencobaan itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan kita. Nah pertanyaannya adalah kekuatan kita itu yang dimaksud itu apa, gitu kan, dalam kutip. Karena kekuatan kita yang dimaksud ya tentunya kekuatan kita yang tentunya kita bersandar penuh sama Tuhan. Ini proses buat si orang tua dan buat si anak. Ini proses buat dua-duanya. Dan ini dua-duanya adalah proses pendewasaan. Jadi menurut saya langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ini adalah ya bersyukur karena Tuhan izinkan ini. Itu dulu. Mulai dari situ dulu. Bersyukur karena Tuhan izinkan ini, karena Tuhan lagi memproses saya makin dewasa di dalam Kristus. Rather dan kita merasa gagal, kita merasa nggak akan. No. Bersyukurlah karena Tuhan izinkan ini. Nggak gampang, saya tahu. Nggak gampang, gitu kan. Betul. Bayangin aja kita nggak berani ya, Pak ya. Oh iya. Saya juga bayangin juga. Oh goodness, ini mah bener-bener challenging. Tapi ya ini salah satu tantangan kita mendidik anak di dunia modern ya. Gitu kan. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi pada keluarga kita, maka ya itu tadi, ada proses Tuhan sedang mendewasakan kita di dalam diri, di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Betul. Oke. Baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Ada menarik nih pertanyaannya dari NN ini, nggak mau disebut nama dan nggak mau disebut nomor. Oke. Shalom Pak. Tadi sempat disinggung bahwa kita mendapatkan identitas baru ketika kita ada dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya punya kehidupan masa lalu yang kelam, dan itu berpengaruh sampai hari ini terhadap kesehatan saya. Di mana letak janji firman Tuhan ini bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang? Karena apa yang saya alami ini dulu sebelum saya kenal Kristus, dan setelah kenal Kristus satu persatu penyakitnya muncul, Pak, dan itu membawa kepada kematian. Oke. Silakan, Pak. Oke. Menarik ya bahwa identitas baru itu kan bukan berarti kita kemudian tiba-tiba lepas dari semua efek samping dari gaya hidup yang lama. Ya. Betul. Bahwa pada saat kita menerima Kristus, kita memiliki identitas baru. Ada menurut saya ada satu konsekuensi besar yang justru benar-benar dihapuskan, yaitu bahwa kita dipindahkan dari kerajaan gelap menjadi kepada kerajaan terang. Dari yang kita sudah punya, artinya gini, ada sebuah kepastian pada saat kita menerima Kristus gitu ya.
kita diubahkan dari satu kepastian ke kepastian yang lain. Yaitu kalau sebelum kita menerima Kristus, kita kepastian kita tidak menerima keselamatan. Dan begitu kita menerima Kristus, kita mendapat kepastian bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Tetapi bukan berarti bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kemudian kita tiba-tiba lepas dari konsekuensi yang bersifat dunia. Seorang pencuri, dia terima Kristus, betul, dia menerima keselamatan. Tetapi dia tetap harus menjalani proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah itu loh. Jadi bahwa kita harus berpikir secara lebih benar ya, bukan saya tepatnya. Saya berpikir secara lebih benar bahwa yang disebut mujizat itu tidak selalu yang tiba-tiba sakit mendadak sembuh, gitu ya. Tidak selalu seperti itu. Itu bisa terjadi dan saya juga pernah mengalami kondisi mujizat yang seperti itu, gitu kan. Tetapi tidak selalu harus seperti itu. Yang disebut mujizat itu sebetulnya pada waktu kita memahami konteks mujizat sesungguhnya adalah begitu kita menerima Kristus. Kita yang tadi saya bilang gitu kan, kita yang tadinya harusnya masuk pasti udah dijamin tidak menerima keselamatan, kita jadi mendapat mujizat menerima keselamatan itu. Ada sebuah jaminan keselamatan dalam hidup kita. Nah, waktu kita memahami identitas kita di dalam Kristus, Paulus itu sampai bahkan mengatakan dia punya duri dalam daging, ya kan? Dia punya duri dalam daging, dan justru menariknya dalam duri dalam daging ini justru terjadi pada waktu setelah dia ikut Kristus. Artinya gini, Paulus itu setelah ikut Kristus ya, kayaknya hidup dia tuh benar-benar berbalik 180 derajat. Dari yang penuh dengan privilege, tapi dan kemudian begitu dia mengikut Kristus, dikejar-kejar, dirajam, kena kapal karam, ibaratnya gini loh. Kalau kita mau ngomong pakai bahasa dunia nih ya, bahasa orang dunia, kok malah ikut Kristus hidupku tambah apes. Ya. Bahkan dia harus mati bahkan di dalam sebuah eksekusi gitu loh. Dia mati sebagai seorang martir. Gitu kan. Tetapi justru disinilah esensi kekristenan itu sendiri, bahwa dia tidak menganggap itu sesuatu yang buat dia itu kok gini ya hidupku, enggak gitu loh. Dia menganggap ini adalah sebuah keuntungan, dia menganggap ini adalah sebuah privilege untuk dia hidup dalam Kristus. Dan kenapa? Karena dia menyadari siapa dia di dalam Yesus, dan buat dia bahkan sampai bisa mengatakan asal ada makanan dan pakaian buatku itu cukup. Dan waktu dia minta, dan dia bukan berarti dia tidak minta untuk Tuhan angkat berbagai macam masalahnya dia loh. Terbukti bahwa pada waktu dia mengatakan tentang ada duri dalam daging, dia juga berkali-kali minta sama Tuhan, bukan cuma sekali dituliskan kan. Dia berkali-kali meminta kepada Tuhan, tetapi jawaban Tuhan cuma satu, cukuplah kasih karuniaku buatmu. My grace is sufficient for you. Saya suka dengan bahasa Inggris yang dipakai gitu, bahwa bukan cuma enough tapi sufficient. Bahwa artinya berarti kasih karuniaku itu udah lengkap buat kamu. Seakan-akan Tuhan itu ngomong, kamu mau minta apa lagi di sini? Kasih karuniaku itu udah cukup buat kamu, udah lengkap buat kamu, udah utuh buat kamu. Sufficient itu ibaratnya orang makan tuh udah warak gitu. Kenyang itu sufficient gitu kan. Gitu ya. Kenyang yang benar-benar sampai aduh puas gitu ya, kenyang puas. Nah itu loh. Jadi kalau cuma enough ya udah cukup aja gitu kan, secukupnya gitu kan. Tapi ini sufficient itu kan berarti kenyang yang sampai benar-benar puas gitu loh. Nah, artinya bahwa si saudara NN ini gitu kan, mungkin dia punya segala macam penyakit, dan buat saya, ya memang itu adalah salah satu konsekuensi dari kehidupan masa lalunya. Tetapi kenalilah bahwa di atas segala sesuatunya itu, kita punya sebuah keyakinan bahwa suatu hari nanti kita tuh pulangnya, kita tuh tahu kemana. Gitu loh. Ya sama seperti kejadian kemarin Charlie Kirk gitu ya. Tidak selalu bahwa semua orang harus dengan pandangan dia. Saya juga waktu dengerin kadang-kadang ada pandangan-pandangan yang menurut saya tidak setuju. Tetapi dengan berani menyatakan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus, saya tahu dia pulangnya kemana. Udah gitu. Kalau dia meninggal tuh pulangnya kemana itu saya tahu gitu loh. Nah, buat saya kan jauh lebih penting ini dibandingkan apapun yang saya alami di dunia. Kan gitu. Jadi
bukan tentang laki-laki gitu ya. Kita harus geser cara berpikir kita, cara pandang kita dari yang seakan-akan menuntut Tuhan memberikan kesembuhan buat kita, menjadi kita menyadari, menjadi pada konteks kita menyadari bahwa apapun yang aku alami ini cuma sementara. Apapun yang aku alami ini kelihatannya mungkin kalau kita hitungnya pakai hitungan manusia, kok kayaknya nggak kelar-kelar gitu loh. Tapi di mata Tuhan, di mata kekekalan, ini kayak bintik. Teman saya pernah memberikan sebuah ilustrasi gitu. Ini kayak sebuah bintik kecil di matahari misalnya gitu. Bisa nggak kita ngelihat bintik kecil itu? Nggak bisa. Tapi karena kita berada dalam posisi bintik itu, seakan-akan bintiknya ini gede banget gitu. Tapi begitu kita memahami bahwa kita akan berada di dalam sebuah kekekalan, saya sebagai pengikut Kristus, saya adalah seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang Kristen kecil itu tadi. Saya tahu saya akan end up-nya di mana, di kekekalan abadi. Salah satu kerinduan saya tentunya, dan saya yakin semua orang Kristen, semua kekasih Tuhan di sini juga punya kerinduan yang sama, adalah pada waktu kita berhadapan dengan Sang Raja itu tinggal bilang, masuklah hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu loh. Itu kerinduan setiap kita ya. Betul. Begitu kita menerima Kristus, kita udah punya jaminan itu sebenarnya gitu kan. Dan itu melebihi apapun yang terjadi. Itu melebihi apapun gitu loh. Gitu loh. Makanya kenapa Paulus itu kayak tadi saya katakan gitu, dia dalam akhir-akhir hidupnya itu bukan dia malah tambah kalut, dia tambah tenang gitu loh. Dia bahkan bisa memberikan wejangan-wejangan terakhirnya kepada jemaat di Korintus, kepada Timotius gitu. Dia bisa memberikan surat terakhirnya. Dan saya kalau kita baca surat-suratnya Paulus yang terakhir di hari-hari akhirnya dia tuh, kita benar-benar kok bisa ya ada orang yang tenangnya kayak begini gitu loh. Malah tetap memberikan pengajaran tentang hidup di dalam Kristus. Bayangin dibelenggu dalam penjara, suratnya bersukacitalah senantiasa. Betul. Bersuka itu gini, kalau saya bahkan ada satu hamba Tuhan yang pernah bilang begini, orang Kristen tuh kalau belum dibilang gila sama Tuhan, belum jadi orang Kristen. Dalam keadaan kita susah-susahnya kok kita malah bersyukur. Wah, Tuhan, puji Tuhan itu baik. Iya toh gitu kan. Ya itu. Jadi kalau kita belum dibilangin edan kowe gitu, nah itu belum jadi orang Kristen kayak. Kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Andrew Ardianto. Beliau adalah Direktur John Robert Power Indonesia. Memahami identitas, itu topik yang tadi kami perbincangkan. Silakan Kekasih Tuhan, Anda masih punya kesempatan bergabung. Waktu kita nggak banyak, jadi segeralah bergabung di 0315046000 untuk on air langsung. SMS WA bisa Anda kirimkan di 0813 330 60.000. Pak Andrew, ada satu pertanyaan menarik dari 8040. Shalom, selamat pagi Pak. Nama Yesus adalah identitas Yesus. Apakah itu berarti juga dalam kehidupan kita, nama kita adalah identitas kita? Bagaimana kalau nama kita yang diberi orang tua itu artinya adalah buruk? Apakah kita harus ganti nama, Pak? Silakan, Pak. Good question. Ini keren banget. Saya ingatkan kepada satu orang yang namanya tuh jeleknya nggak ampun-ampun. Yabes. Yabes itu artinya aja literally pain, penyakit, sakit. Itu saya cuma mikir ini orang tuanya tuh mikir apa gitu kasih nama anak itu. Mungkin karena dia dilahirkan dalam kesakitan ya. Iya gitu kan. Tapi kan pasti gitu. Tapi kan orang tua waras mana yang akan memberikan nama anaknya itu nama berdasarkan kesakitannya gitu kan, bukan kebersyukurannya. Artinya gini, ibaratnya kalau kita orang Jawa Timur gitu ya, punya anak tak kasih nama Loro gitu. Itu kan kebangetan gitu loh. Ya. Tapi begini,
Apakah Yabes mengubah namanya? Tidak. Israel itu juga punya arti nama yang bergumul dengan Tuhan. Tapi justru itu nama yang justru disematkan Tuhan dalam kehidupannya dia. Mengapa? Karena begini. Ini saya ambil yang Yabes aja. Yabes itu namanya sudah tidak enak, tapi dia tidak berusaha mengganti namanya. Tapi dia memahami bahwa dari nama itu, justru dia harus jadi berkat di dalam kehidupannya. Makanya kenapa muncullah dengan doa Yabes, engkau akan memperluas daerahku, engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya suka yang kalimat terakhirnya bahwa sehingga aku tidak sakit. Nah, kalimat terakhirnya itu, doa terakhirnya itu, sebenarnya ini menariknya ada sebuah terjemahan yang mencatat bahwa kalau tidak salah di New King James Version, dia mengatakan begini, so that I may not cause pain, sehingga aku tidak menimbulkan sakit. Bahwa dia bukan berfokus doanya pada diri sendiri gitu kan, tetapi dia justru membawa doanya ini supaya aku tidak membawa sakit. Namaku boleh berarti sakit, tapi aku tidak mau kehidupanku membawa sakit. Nah, artinya gini, identitasnya dia dalam konteks nama, dia mengarahkan ini menjadi sebuah, istilahnya itu sebuah tools untuk malah jadi berkat. Gitu loh. Itu yang menurut saya kerennya tuh di situ gitu kan, bahwa dia tidak perlu mengubah nama gitu kan. Dia hanya perlu mengubah esensi dari nama itu menjadi berkat. Gitu loh. Dan bukankah akan sangat, menurut saya gitu ya, bukankah akan sangat powerful pada saat seseorang yang memiliki nama yang berkonotasi negatif, tapi justru hidupnya malah jadi berkat banget buat orang. Karena dia punya identitas yang clear bahwa nama ini mungkin kedengarannya jelek, tapi nama ini justru sebetulnya adalah sebuah alat untuk aku jadi berkat. Gitu loh. Jadi cara pandangnya itu diberesin gitu kan. Dari cara pandangnya, istilahnya kalau dalam dunia psikologi itu belief systemnya gitu ya. Belief systemnya tuh diberesin gitu loh. Gitu kan. Dan saya yakin gitu kan, maksudnya enggak, saya yakin tidak ada orang tua waras yang mau memberikan nama anaknya senegatif itu sebenarnya. Iya. Gitu ya. Even gini, saya juga penasaran kalau nanti saya di surga tuh ya, saya punya kesempatan ketemu sama orang tuanya Yabes gitu ya. Saya pengen nanya gitu loh. Ini kenapa sih kamu kasih nama anakmu kayak begini, itu apa sih purpose-nya gitu kan. Dan saya yakin mungkin ada doa tertentu dari orang tuanya. Makanya kenapa kan gini, dan menariknya adalah Yabes itu justru malah dikatakan dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Bukan karena doa itu loh. Ayat ini dimunculkan sebelum dia berdoa itu. Berarti kan gini, bahwa di dalam kehidupannya pun dia sebetulnya justru malah lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Baru setelah itu dia memunculkan doanya ini gitu kan, bahwa engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah, engkau memperluas daerahku, engkau akan menjaga aku supaya aku tidak menimbulkan penyakit itu tadi. Itu yang menurut saya, wow. Saya waktu melihat ini, iya kita tuh, apalagi saya dari kultur Chinese yang buat kami, kalau namanya tuh nggak bawa hoki, bisa aja diganti. Ya, nggak bawa hoki, atau namanya ini kayaknya tidak cocok dengan, kalau orang Jawa bilang tuh wetonnya gitu ya, nggak cocok dengan wetonnya, feng shui-nya gitu kan, namanya nggak cocok, ganti nama aja. Namanya ini bikin orang sakit-sakitan. No. Buat saya tidak perlu harus sampai mengganti nama. Mau ganti nama juga silakan itu kan, ada orang yang ya udah go ahead gitu loh. Tetapi apakah perlu sampai harus begitu? Enggak. Gitu. Karena yang saya yakin justru dari nama itu Tuhan sedang memberikan kita sebuah identitas. Nyatanya gini loh, tidak semua murid Kristus, tidak semua murid Yesus juga harus bukan ganti nama sih, namanya ditambahin gitu ya. Ya kan, Petrus, Kefas, Simon, Kefas jadi Petrus, gitu kan, dikasih nama Petrus, gitu ya. Tuh, gitu kan, Saulus jadi Paulus, Lewi jadi Matius, gitu kan. Tapi kan Lukas tetap Lukas, Yohanes tetap Yohanes, ya nggak apa-apa gitu loh. Mau ganti, mau nggak ganti, yang penting adalah pertanyaannya kita paham nggak siapa kita di dalam Kristus dan bagaimana justru kita bisa jadi berkat.
Yang jangan adalah jangan sampai kalau kita udah punya nama bagus-bagus, hidupnya ngaco. Itu jangan kan gitu ya. Iya. Udah namanya bagus-bagus gitu kan. Saya Andrew gitu kan. Saya Andrew itu artinya jantan, artinya adalah manly gitu ya. Ya jangan sampai karena saya punya nama Andrew, kemudian hidup saya malah jadi istilahnya melakukan KDRT kepada keluarga. Karena itu kan buat tindakan-tindakan yang tidak jantan gitu. Nah itu. Itu yang jangan. Tapi kalau apakah nama negatif harus diganti? Menurut saya personally ini ya, menurut saya tidak harus. Karena tidak pernah ada catatan bahwa nama kita harus ganti di firman. Ya saya baliknya itu aja gitu kan. Ya. Oke. Baik, Pak Andrew, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, kesimpulannya adalah bahwa sebelum kita mengenali purpose kita, gitu kan, kita harus kenali identitas kita ini siapa di dalam Kristus. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa cara kita mengenali identitas dalam Kristus, menariknya justru adalah dengan kita mengenali purpose besarnya hidup kita, amanat agung. Kita dipanggil menjadi seorang, kita jadi orang yang memuridkan, kita dipanggil, kita ditunjuk menjadi garam dan terang dunia, gitu kan. Nah, makin kita mengenali identitas kita ini, maka sense of purpose kita pun akan makin clear, dan bagaimana cara kita membangunnya, tidak ada cara lain kecuali kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita benar-benar hubungan yang intim itu bukan selalu identik dengan saat teduh. Yes, saat teduh bisa jadi salah satunya dan bahkan penting. Tetapi hubungan yang intim dengan Tuhan artinya 24 jam kita terkoneksi secara penuh dengan kebenaran firman. Ya, jadi kenapa? Karena Yesus sendiri juga mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bayangkan kalau kita ini ranting loh, kita ini bukan pokok anggur, kita ini ranting. Bayangkan kalau sebuah ranting nggak nempel sama pokok anggurnya, maka kita tidak akan memiliki identitas sebagai pokok anggur itu dengan benar. Itu sih. Oke. Pak Andrew, sebelum tutup dalam doa, ini ada pertanyaan yang baru muncul dari 8804. Selamat pagi Bu Wahyu dan Pendeta Andrew, tolong tanya. Tadi bagaimana nama pendeta, Pak? Tolong tanya, tadi bagaimana nama Tuhan Yesus berkaitan dengan identitas? Terima kasih. Ya, Yesus itu kan artinya adalah kalau dalam bahasa Ibrani-nya ya kan Yeshua gitu kan, artinya Allah yang menyelamatkan. Itu identitasnya Yesus gitu kan. Kenapa dia ada di bumi? Kan Yesus itu disebutkan dalam berbagai nama ya. Ada yang kemudian kamu akan menyebut dia Immanuel, Allah beserta kita. Yeshua, Allah yang menyelamatkan. Kristus itu artinya yang diurapi, gitu ya, Mesias, gitu kan, sang penolong, sang penyelamat. Nah, identitas ini kan kemudian sebetulnya memberikan sebuah gambaran awal tentang apa yang akan menjadi purpose-nya Yesus di dunia ini. Di mana dia akan mati di kayu salib, di mana dia harus menjadi seorang penebus buat semua manusia. Betul loh. Bahkan nanti ke belakang-belakang kalau kita baca firman Tuhan kan kita kan akan mendengar bahwa Yesus juga disebut sebagai anak domba gitu kan, anak domba yang duduk di tahta. Ini kan keren gitu kan, anak domba yang duduk di tahta. Dia lahir di bumi sebagai domba yang akan disembelih, tetapi kemudian di kemudian hari, di hari kedatangannya dia justru menjadi anak domba yang sudah disembelih ini, udah bangkit, udah naik ke surga dan duduk di tahta. Dia akan menjadi raja buat hidup kita. Nah, ini kan semua identitas ini kan sebetulnya membentuk kita di dalam kita membentuk identitas kita sebagai seorang Kristen. Itu sih. Oke, baik. Oh, 8804 langsung. Mohon maaf Bu Wahyu, huruf besar. Ya, belum pendeta Bu ya, Bapak atau Ibu yang baru gabung. Enggak apa-apa. Nggak, di beberapa gereja juga kalau saya pasti minta khotbah juga saya disebut pastor ya. Pastor ya, ya sudah lah ya gitu ya. Atau itu nubuatan, Mbak? Karena enggak, karena gini, buat saya menerima panggilan itu karena gini, pendeta itu kan father, pastor gitu ya. Dan memang iyalah gitu kan. Saya adalah seorang bapak, baik bapak secara biologis maupun bapak rohani. Gitu. Ya, oke, baik. It's okay yang bergabung ya. Baik, Pak Andrew bisa tutup dalam doa. Ya. Baik, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pembicaraan kami pada pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan sesi hari ini Tuhan. Kami berdoa biar Engkau Tuhan makin
memperkuat identitas kepada setiap kasih Tuhan, mereka-mereka yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan. Biar identitas mereka di dalam Engkau makin kuat, sehingga mereka juga makin memiliki sense of purpose, memiliki arah tujuan yang makin jelas di dalam Engkau. Panggilan-panggilan-Mu itu makin jelas dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, Tuhan, panggilan-Mu itu clear, Tuhan. Dan kami berdoa Engkau yang memberkati juga Radio Sangkakala supaya makin bisa memberkati makin banyak orang, dan kami percaya Indonesia akan makin penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Andrew, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yes. God bless you, kekasih Tuhan juga, Tuhan memberkati. Amin. Baik, kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda pengikut Kristus, Anda adalah garam dan terang dunia. Dimanapun Anda dan saya ditempatkan, jadilah berkat di sana, dan biarlah orang bisa melihat Yesus, mengalami Yesus lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, even lewat senyum kita, itu orang bisa merasakan damai dalam hidupnya. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.